Di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Mulai. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan membuka lagu Sion nomor 395 sebagai lagu buka kita. Jemaat kami undang berdiri. Lagu Sion 395, Damai Damai Ajaib. Sama-sama. Terdengar suara di dalam hatiku, suara melodi amat merdu, nyanyi indah yang aku telah dengar itu, memberi damai pada jiwaku. Damai ajaib turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Damai yang indah itu tidak ternilai, yang tersimpan dalam jiwaku. Tiada kuasa apapun boleh mencerai selama umur hidupku itu. Damai, damai ajaib turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Dalam kedamaian ku berbaring senang, tidur dalam lindungan Tuhan, dan terjaga dari bahaya menyerang, berbahagia oleh damainya. Damai, damai ajaib turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Jiwa yang penat yang tiada penghiburan, melewati berjenis susah. Sebelum gelap pastilah Yesus jadi teman. Oh, terimalah damai Bapa. Damai, damai ajaib turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Ayat inti dan doa dipimpin oleh Bapak Yesi Matupang dari Jemaat
Caritas. Ayat inti 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bagi yang bisa bertulut, kita bertulut untuk berdoa. Yang tidak bisa duduk kembali. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Tuhan kami dalam surga. Terpujilah Engkau Bapa atas segala kemurahan-Mu. Karena pada saat ini kami boleh bersukacita untuk dapat berbakti memuji memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat ini yang telah Engkau asingkan bagi kehidupan kami. Walaupun pada saat ini masih banyak umat Tuhan, saudara kami yang belum tiba di rumah ibadah ini, biarlah tuntun mereka ya Bapa untuk dapat tiba di tempat ini dengan tidak musibah pun, dan kami boleh bersukacita untuk beribadah, berbakti, memuji nama-Mu bersama-sama. Kami yakin dan percaya, walaupun kami banyak kekurangan kelemahan kami, tetapi Roh Kudus-Mu akan menuntun ibadah kami pada saat ini. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kami, agar ibadah yang akan kami lakukan pada Sabat pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, menjadikan berkat bagi kami terlebih, menjadikan kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami akan percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dalam ibadah ini. Inilah doa permohonan kami, jadilah kehendak-Mu atas kami, yang kami pohonkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita puji nama Tuhan oleh berkat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul tepat waktu pada hari ini. Sebagaimana kebiasaan kami di Jemaat Huaan, kita akan langsung untuk berdiskusi sekolah Sabat. Sekolah Sabat kita pastinya Bapak Ibu di rumah sudah mempelajarinya. Sekarang di sini kita tinggal mengulang kembali, mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Satu pelajaran yang sungguh luar biasa pada hari ini dengan satu judul, sebuah potret kasih. Sebuah potret kasih. Kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama-sama dan hari ini dipimpin oleh pimpinan kita Bapak Pendeta Sipayung yang akan langsung memimpin dan kita disatukan untuk belajar sekolah Sabat. Kita akan belajar sampai jam 9:10. Tuhan memberkati. Maaf, 10:10. Selamat pagi, selamat hari Sabat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dosenku.
Dr. Kuntaraf, dia sudah sangat berhasil karena murid-muridnya sudah berhasil. Saya juga sudah berhasil, Dr. Kuntaraf, karena murid saya sudah ketua conference. Jadi sudah mulai pemuritan sudah berhasil. Baik, selamat pagi Bapak Hondo. Saya kalau lihat Bapak ini terus beda. Dan selamat pagi kita semua. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita Sabat ini. Pelajaran sekolah Sabat kita ini adalah pelajaran yang sangat sulit. Pada akhirnya nanti masing-masing silahkan menilai. Sudahkah kita memiliki kasih? Tidak ada yang dapat menjadi hakim untuk orang lain. Biarlah masing-masing kita menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Sudah sejauh manakah kasih yang diajarkan oleh Kristus itu ada di dalam diri kita? Baik, potret kasih. Dimulai dengan satu kalimat. Kasih bukan sekedar emosi. Kasih adalah sikap yang terlihat dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini dia persoalannya. Bukan suatu emosi. Kalau emosi bisa bergantung kepada plus minus. Kalau lagi plus kasihnya bersinar. Kalau lagi minus kasihnya sirna. Jadi kasih adalah satu tindakan. Sejauh manakah tindakan kasih ada di dalam diri saya, di dalam diri kita. Tidak ada yang bisa menjadi pattern. Maka satu-satunya yang bisa menjadi pattern pelajaran sekolah Sabat kita adalah melihat kepada Yesus. Banyak orang menuntut si A, si B, si C nggak punya kasih. Kenapa nggak punya kasih? Dia perlakukan saya dengan begini. Dia perlakukan keluarga saya begini. Itulah opini dia terhadap si A. Ternyata dia pun tidak punya kasih. Ketika orang berkata, dia itu suka bikin dirinya sebagai korban, ya victim, bersifat victim. Jadi saya ini jadi korban si A, korban si B, korban si C. Nah sekarang kita lihat potret kasih adalah sikap tanpa kasih. Jelek ya? Itunya. Apa yang terjadi? Mungkin ada kabel yang belum cocok. 1 Korintus pasal 13 menyinggung bahwa tanpa kasih, karunia, pengetahuan, iman, pengorbanan, kehilangan makna. Jadi memang segala-galanya itu bersumber kepada kasih itu. Apapun yang kita miliki bisa tidak bermakna. Iman, pengharapan, tapi kasih adalah paling besar. Kenapa kasih yang paling besar? Karena kasih itu bertindak. Ia tampak dalam berbicara, melayani, mengampuni, memperlakukan. Kelihatan, sebab kasih adalah action. Satu tindakan yang dilihat oleh orang. Dan kasih itu meneladani Kristus. Kehidupan Yesus menjadi gambar penuh tentang apa itu kasih. Maka panggilan kepada kita umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Bahwa kita harus memandang hanya kepada Yesus. Kalau kita pandang kepada manusia kita akan fail. Tapi kalau kita pandang kepada Yesus kita akan bijaksana. Lihat esensi daripada kasih itu. Jadi kasihlah yang menggerakkan,
motivasi yang menggerakkan hidup. Jadi ternyata hidup kita ini digerakkan oleh kasih itu. Kalau tidak ada kasih, maka pergerakan hidup kita juga tidak jadi berkat untuk orang lain. Ya, untuk itulah Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kasih agape itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena agape adalah karunia tanpa kasih menjadi kosong. Kita bisa punya banyak karunia, kita sudah pelajari sahabat-sahabat yang lalu. Tiap-tiap orang percaya punya karunia, dilengkapi dengan karunia-karunia. Ya, tapi semua karunia itu yang hebat, yang spektakuler itu kalau tidak ada kasih menjadi kosong. Dan kasih bukan sekedar rasa. Kasih harus dijaga. Jadi kita harus bekerja menjaga kasih kita itu. Ternyata dia tidak hanya timbul begitu saja. Harus dijaga, harus diusahakan, harus digumuli. Supaya kasih itu menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang dilakukan oleh kasih? Pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung beberapa hal. Ada sabar, murah hati, bersukacita dalam kebenaran, menutupi, menanggung, percaya, berharap, sabar, menanggung. Yang mana kira-kira Bapak Ibu sudah miliki 1-7 ini? Ada 1 atau 2? Bagaimana dengan sabar? Sabar, istri saya selalu bilang, jangan marah-marah, kalau bawa mobil kita kurang sabar. Kalau kita disalip oleh mobil yang lain, langsung mau tancap gas juga, mau tunjukkan. Ternyata saya juga belum punya kasih. Kalau masih seperti itu berarti belum punya kasih. Murah hati, percaya, berharap. Ini 7 elemen ini kalau dinilai berapa persen yang kita miliki, Bapak Hondo? Di bawah 5, sudah bagus di bawah 50%. Mana Pak Sekretaris Eksekutif? Berapa persen Pak dari 7 ini? 50%. Berapa yang di atas 50%? Nggak ada yang berani. Berapa yang di bawah 50%? Ya saya juga ikutlah di bawah 50%. Itu artinya kita mesti belajar terus toh. Mesti belajar terus. Karena jangan sampai kasih kita itu katanya menjadi dingin. Selamat datang Ketua Conference. Sebetulnya beliau ada di Unai. Tapi karena Dr. Kuntaraf di sini, dia ke sini. Pak Ketua di sini, di depan sini. Karena bajunya sama dengan Dr. Kuntaraf, biru toh. Oke. Lalu kemudian 8 hal yang ditolak kasih. Apa yang tidak dilakukan oleh kasih? Iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak bersukacita atas ketidakadilan. Jadi kalau kita bersukacita atas penderitaan orang, berarti memang belum punya kasih. Ya ada juga orang yang tepuk tangan ketika temannya, saudaranya terpuruk. Memang tidak normal itu. Jadi inilah 8 hal yang ditolak oleh kasih. Bukan hanya melakukan yang baik, tapi juga menolak sikap yang merusak relasi. Jadi hubungan juga bisa rusak. Mari kita lihat potret Yesus. Di hari apa nih potret Yesus ini? Di hari apa nih pelajarannya? Rabu. Kasih sejati bukan sekedar daftar sifat. Kasih adalah pribadi Kristus yang terlihat nyata dalam hidup, pengorbanan, dan caranya memandang manusia.
Inilah bagaimana kita memandang kepada Kristus, memiliki kesabaran, murah hati, bersukacita dalam kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya pada pemulihan. Inilah potret Yesus. Dari sanalah kita belajar memiliki kasih itu. Ada pionir-pionir di dunia seperti Ibu Mother Teresa, dijuluki ibu yang punya kasih. Sebab dia korbankan hidupnya untuk orang-orang miskin di India. Siapa lagi? Ada lagi pahlawan-pahlawan di dunia ini. Tapi potret yang kita lihat bukan sama mereka, tapi sama Yesus. Itulah di 1 Korintus 13. Dan begitu pentingnya kasih itu, dia mengalahkan iman dan pengharapan. Iman itu penting. Percaya pada karya Allah, kelak digantikan oleh penglihatan ketika kita melihat Kristus muka dengan muka. Kita beriman kepada Yesus, nanti satu saat ketika kita sudah bertemu dengan Dia, selesai. Karena kita sudah bertemu dengan Dia. Sekarang kita beriman kepada Dia. Pengharapan akan selesai ketika janji Allah sudah digenapi. Kita berharap akan sesuatu, ketika itu Tuhan sudah kasih, sudah bertemu dengan Tuhan, selesai. Tapi kasih tidak akan berhenti sebab sifat Allah itu adalah kasih. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meneladani Yesus yang sabar, murah hati, tidak mencari diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Kasih tidak berkesudahan karena Allah adalah kasih. Itulah sebabnya pesan utamanya. Karunia seperti nubuat, bahasa, pengetahuan akan berhenti ketika tujuannya genap. Namun kasih tetap berjaya sebab kasih mencerminkan sifat Allah Tritunggal dan menjadi kepenuhan hidup Kristen melalui Roh. Begitu pentingnya kasih itu. Jadi kesimpulan, kasih adalah inti kekristenan. Sebagai orang Kristen yang harus ada di otak kita ini adalah selalu kasih, kasih, kasih. Waktu kita mau lakukan sesuatu kita marah, ingat harus kasih seperti Yesus lakukan. Waktu kita merasa dikucilkan, ingat kasih, kita harus kasih. Seperti Yesus pun pernah dikucilkan. Ketika kita apa saja persoalan hidup kita, harus kita langsung taruh dalam hati kita kasih. Supaya kita tidak membalas orang seperti yang mereka buat. Tapi Kristus, teladan Kristus menjadi kehidupan kita. Sebab sumbernya adalah Kristus. Kemudian kejarlah, berarti sengaja melatih sabar. Harus dilatih ternyata. Sabar, murah hati, rendah hati, mengampuni. Harus dipikirkan. Harus dikejar dengan melatihnya. Dan yang keempat ini yang penting untuk jemaat kita. Mempersatukan jemaat. Hanya kasihlah yang mempersatukan jemaat. Ya, tidak ada yang lain yang bisa mempersatukan. Walaupun katanya kami satu keluarga, ada jemaat-jemaat keluarga semua, tidak akan aman kalau tidak ada kasih. Kami semua suku, satu suku, suku Batak, tidak akan aman kalau tidak ada kasih. Kami semua satu suku, suku Tionghoa, tidak akan aman kalau tidak ada kasih. Suku apapun itu. Oh, kami semua adalah sarjana, tidak akan aman kalau tidak ada kasih. Jadi segala sesuatu intinya adalah kasih itu. Tanpa kasih, iman, pengetahuan, karunia rohani
pelayanan dan pengorbanan kehilangan nilai sejatinya. Inilah pelajaran sekolah sahabat pada sepanjang 1 minggu ini. Kalau kita lihat dan kita nilai diri kita dari pelajaran ini, barulah kita tahu bahwa I am nothing. Saya butuh kasih karunia Yesus Kristus supaya saya bisa meniru teladannya. Amin. Oke, sekarang diskusi. Kalau ada pertanyaan, kami, ada 1 di belakang, ada 2, oke 1, 3. Oke, kita mulai dari di belakang. Bapak, siapa ini? Benadi. Ya, silakan Bapak. Marah dia. Marahnya marah yang bagaimana? Ini juga penting. Satu kali saya marah sama anak saya. Bangun. Sudah jam 7. Bangun. Papa ini masih ini kan liburan. Kita marah sama dia. Saya marah sama dia karena saya kasih. Bukan karena marah kebencian. Karena saya mau dia menjadi anak yang itu juga ada seperti itu. Tapi kalau marahnya itu adalah self-center, ego, kebencian, maka kita belum punya kasih. Nanti ditambahin sama Pendeta Kuntaraf. Ada lagi, yang kedua, Bapak. Oke. Apa tadi yang pertama? Percaya segala sesuatu. Oke, itu iman. Terus? Mengharapkan segala sesuatu. Yang ketiga? 2 aja. Percaya dan mengharapkan. Apa contohnya kalau Bapak berikan tentang mengharapkan? Betul. Oke. Oke. Percaya itu konotasinya adalah ke atas. Kita percaya kepada Allah. Satu-satunya yang dapat dipercaya adalah Allah. Itulah sebabnya dikatakan beriman kepada Allah. Percaya. Percaya itu adalah sesuatu yang kita tidak pikirkan tidak mungkin terjadi. Iya. Kalau kita percaya kepada manusia, kita bisa ditipu. Saya sudah berulang kali ditipu. Bukan 1, 2, 3 kali. Karena percaya. Ternyata tidak boleh percaya. Saya punya calon rumah pensiun yang masih dit-dit, kalau disentuh itu temboknya bunyi dit-dit gitu. Karena masih kredit Pak. Jadi saya bilang sama tukang, tolong ininya atapnya ini diperbaiki. Oke, saya percaya sama dia karena dia punya nama besar. Lalu kemudian setelah selesai minta pembayaran. Kita kasih terus percaya. Yang penting selesai. Setelah dia selesai bocor semua. Saya kontak. Sudah dihapus nomornya. Padahal itu dia publish di construction yang nggak ada waktunya kita untuk kejar dia. Dan apa gunanya dikejar juga? Nanti dibomnya rumah kita kan, salah lagi kita. Itulah karena terlampau percaya kepada manusia. Jadi percaya itu hanya kepada Tuhan. Berharap akan sesuatu, segala sesuatu. Harus dalam konteks bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Kita bisa berharap apa saja yang kita inginkan. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita yakini itulah yang terbaik.
Itu menurut saya. Nanti yang lain boleh tambahkan. Terakhir Bapak ini dulu. Baru boleh dikomentari yang lain. Betul. Ya. Sesama. Ya. Ya. Ya, betul. Amin. Ya. Turutilah. Ya. Amin. Iya. Iya. Oh. Nah, itu marah yang merusak. Oke. Bagaimana caranya? Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah. Dari awal kita sudah tekankan, sumber kasih itu hanya dari Allah saja. Tinggallah di dalam aku. Kasih itu harus dikejar, berarti tinggal di dalam Allah juga harus dikejar. Bagaimana kita tinggal di dalam Allah supaya kita berbuah. Ya. Oke, sekarang ada yang mau kasih tambahan keterangan. Silakan. Ini tambahan keterangan ya. Ya, oke. Oke. Sudah kita bahas di KKR itu kan? Iya, hari kedua. Oke. Amin. Intinya apa Pak intinya? Amin. Amin. Sudah bagus itu. Ada lagi? Ada yang mau kasih tambahkan sebelum kita kembalikan kepada MC?